RK13. Selamat malam dan selamat datang di malam kebersamaan dan kesaksian RK13. Saudara yang dikasihi Tuhan, malam seperti ini menjadi malam-malam yang tidak akan terlupakan. Karena itu pastikan dulu kalian tidak duduk bersama PM kamu. Yang berikutnya, pastikan di sebelahmu bukan satu jenis kelamin. Silakan pindah dari sekarang. Ya, memang jumlah cowok sedikit, karena itu rebutlah kami. Malam ini sih kita nggak akan games-gamesan ya. Maksudnya sulit membuat games 300-an orang. Dan 300 orang yang sulit diatur. Tapi kita akan coba sama-sama menikmati pujian, kesaksian dari rekan-rekan kita yang mungkin mau maju bersaksi. Kita spontan saja, gitu ya. Tapi saya mau ajarin satu lagu dulu. Sudah duduk di sebelahnya, coba lihat, pandangin. Agak lama natapnya. Pandang. Oke. Kita belajar satu lagu. Judulnya saya juga tidak tahu, lagu ini diciptakan tanpa judul. Kita nyanyikan kata-katanya begini. Bisa ditampilkan, rasakan kasih Tuhan. Rasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Dia yang memelihara seluruh hidupmu. Dia beri keselamatan dan juga pengharapan. Kasih setianya selama-lamanya. Nah, di bagian awal ini bicara bagaimana kita menikmati kasih Tuhan. Saya waktu diminta mempersiapkan ini, yang di benak saya kasih Tuhan. Saya mau malam ini kita merayakan kasih Tuhan dan tentunya juga kasih di antara kita. Ya. Saya bilang tadi di kelas manajemen konflik, kayaknya sesi-sesi dalam retret ini sudah membuat RK berubah menjadi retret kekasih. Terlalu banyak membicarakan soal kekasih, gitu ya. Saudaraku, bersyukurlah pada Tuhan senantiasa. Dia yang memelihara seluruh hidupmu. Serahkanlah studimu dan juga pelayananmu. Kalau sudah kerja, serahkanlah pekerjaanmu, masa dikit ya, dan juga pelayananmu. Dia buat semua indah pada waktunya. Oke, kita nyanyikan. Saya coba nyanyikan dulu, teman-teman tolong dengerin ya. Rasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu. Dia yang memelihara seluruh hidupmu. Dia beri keselamatan dan juga pengharapan.
mengekspresikan kata-katanya. Tidak kebetulan di sebelahmu ada saudaramu, ada saudarimu, ya. Jadi boleh tepuk-tepuk bahunya, rasakan kasih Tuhan. Nanti pas saudaramu tatap, saudara bersyukurlah pada Tuhan, gitu ya. Coba kita mengekspresikan lewat pujian, oke? Kita minta supaya benar-benar dia alami kasih Tuhan, dia boleh jadi berkat. Rasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu, dia yang memelihara seluruh hidupmu, dari keselamatan dan juga pengharapan, kasih setianya selama-lamanya. Saudaraku bersyukurlah pada Tuhan, senantiasa dia yang memelihara seluruh hidupmu. Serahkanlah studimu dan juga pelayananmu, dia buat semua indah pada waktunya. Saya lupa persisnya tahun berapa lagu ini diciptakan, tapi lagu ini berkesan sampai sekarang belum ada judulnya. Dan ini adalah lagu yang diciptakan untuk ulang tahun saya. Jangan tanya ulang tahun yang keberapa, saya juga lupa gitu ya. Kalau tidak salah ulang tahun setelah tahun kedua saya kuliah. Tahun pertama atau tahun kedua saya kuliah. Saya sempat pulang ke daerah saya dan lagu ini diciptakan oleh adik kelas saya di SMA, kelas 2 SMA. Dia ciptakan ini karena saya masih seringkali menyurati mereka, share sama mereka apa yang saya rindukan mereka alami sebagai adik-adik rohani saya. Nah, kemudian waktu ulang tahun saya bikin acara kecil-kecilan di rumah. Datang pakai gitar, ngapain lu? Gitu ya. Harusnya bawa kado kayak apa gitu ya. Ulang tahun bawa, masa dibawanya gitar? Ternyata dia bilang, "Bang, ini hadiah ulang tahun." Lalu dia nyanyikan lagu ini buat saya, ya. Sampai sekarang saya sudah tidak tahu, tidak ada kontak lagi dengan dia. Tapi saya dengar dia sudah menikah. Dan lagu ini selalu saya simpan dalam memori saya. Dan baru beberapa kali saya ajarkan. Jadi memang ini hits, fresh from the oven, ya. Hancurkan kaset dan CD-nya. Dapatkan kaset dan CD-nya. Ya, kita sama-sama coba nyanyikan lagi. Ini adalah kerinduan seorang adik kelas kepada kakak kelasnya. Waktu itu saya studi di Jakarta, saya dari Makassar. Dan dia makanya bilang, serahkanlah studimu dan juga pelayananmu. Nah, kita sama-sama pelayan Tuhan di berbagai PMK. Mungkin ini bukan kali terakhir ketemu ya, berharapnya begitu. Datang PMKJ. Datang PMK Banten, datang PMK Bogor. Tapi kita rindukan bahwa kita serahkan hidup pelayanan kita kepada Tuhan. Oke? Rasakan kasih Tuhan di dalam hidupmu, dia yang memelihara seluruh hidupmu dari keselamatan dan juga pengharapan, kasih setianya selama-lamanya. Saudaraku, saudaraku bersyukurlah pada
Emma nulis lagu ya, buat Tuhan, buat kakak kelasnya. Udah nulis lagu? Saya tunggu sampai besok. Siapa tahu ya ada bakat-bakat terpendam di kamar gitu ya. Lalu kalian mulai menuliskan lagu ya. Oke teman-teman, malam ini sih kita saya berharap ada beberapa teman yang mungkin mau share ke depan apa yang dinikmati, kesaksian apa yang kalian alami. Bukan cuma sekedar kebersamaan gitu ya, di kamar juga kebersamaan, tapi kita mau bersaksi, menyaksikan apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita, khususnya lewat camp ini ya, red ini. Nah tapi sebelumnya kita mau nyanyi satu lagu dulu. Kalian cukup konsentrasi malam ini? Yakin? Saya tes ya. Kita mulai dengan pengetesan. Semua siap? Kalau saya bilang tepuk 3 kali, gitu ya. Ulang. Tepuk 3 kali, 2 kali. Dengerin, kalau nggak ada kata tepuknya, jangan tepuk. Ya, pasang kuping di telinga. Konsentrasi. Tepuk 2 kali, 3 kali. Bisakah yang salah nanti berdiri di tempat? Mic, siapin mic, siapin mic. Kita mau lihat sedikit ya. Tepuk setengah. Nah, bingung kan? Kalau setengah, udah ya. Tepuk 3 kali. Tepuk setengah. Tepuk setengah-setengah. 2 kali. Tepuk 3,5. Oke, kita mulai dengan yang sebenar-benarnya ya. Oke, baik, siap. Tepuk 5 kali. Tepuk 2 kali. Tepuk setengah. Tepuk setengah-setengah. 2 kali. Integritas. Coba. Yang salah boleh berdiri gitu ya. Aduh, katanya konsentrasi. Ini deh, biar seru, temenin saya ke depan yuk. Aduh, ada yang di bawah nggak apa-apa gitu ya. Iya, ada yang sengaja tepuk biar maju. Kayaknya ada yang sengaja deh. Ya ampun, banyak banget. Tunggu dulu. Udah teman-teman, udah jangan rusuh. Bagusnya nyanyi lagu apa yang ada gerakannya? Making melody panjang, yang singkat-singkat aja. Anak ayam turun 1 juta. Tahu lagu Betapa Dalamnya Kasih Setiamu? Nggak tahu? Betapa dalamnya kasih setiamu, betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus Tuhanku. Saya pengarah gaya, ikutin ya. Betapa dalamnya kasih setiamu. Staf siswanya ada? Ada nggak sampai tadi? Maju. Adik-adik siswa maju ke depan dikit.
dikit. Kalian agak nyebar, ngapain ngumpul di belakang? Ayo, Kak Sabet boleh maju sebentar. Umpat. Kita bikin gerakan kita sendiri. Silakan nyanyi lagu ini. Betapa besarnya kebaikanmu, hidupku dipenuhi kemuliaanmu, indahnya oh Yesus. Coba yang bisa nyanyiin ya. Tolong Bang Saad yuk. Jangan kalian pikir yang duduk kalian bebas ya. Kita coba nyanyi satu lagu yang bicara tentang kasih Allah yang rasanya begitu manis seperti pisang dan mangga, buah-buahan ya. Siapa yang tahu lagu I Like Banana? Harap jelas menyanyikan ya, bukan Alex Banana, I Like Banana ya. Oke. Saya coba dulu nyanyi buat yang belum tahu ya, dengerin dulu. I like bananas, I know that mangoes are sweet. I like papaya, but nothing can beat the sweet love of God. Sampai situ pada bisa ya. Nah, bagian ini Inggrisnya ribet. Jadi nyanyinya jangan tanya pada gitu ya. Nggak boleh. Nyanyinya dengan benar ya. Coba sama-sama dengerin saya dulu. Jangan tepuk-tepukan dulu ya. Dengerin. When I was walking around in circle 5 miles an hour, try to find my way back to my heavenly Father. The world tastes sweet, but soon it turns sour. And then I ask God in and receive His power. Bentar ya. Di situ tuh. And then I ask God in and receive His power. Ya, ambil ya, ingat itu. Jadi ini sih gambarannya anak yang hilang. Saya senang lagu ini gambarannya anak yang hilang ya. Dia berjalan berkeliling 5 mil per jam, mau kembali ke rumah Bapa surgawinya. The world tastes sweet. Dunia begitu manis, tapi akhirnya jadi asam. And then I ask God in and receive His power. Lalu 1, 2, 3. Oke ya, udah bisa lah ya. 1, 2, 3 ya. Betul ya. Jadi jangan coba pelan-pelan. When I was walking around in circle 5 miles an hour, try to find my way back to my heavenly Father. The world tastes sweet, but soon it turns sour. And then I ask God in and receive His power. 1, 2, 3. Bentar, bagian situ
sini masih banyak yang salah ya. And then I ask God in and and then jangan. And then I ask God in and receive His power. I like bananas. Dari awal. I know that mangoes are sweet. I like papayas. But nothing can beat the sweet love. I like bananas. I like bananas. I know that mangoes are sweet. I like papayas. But nothing can beat the sweet love. When I was walking around in circle 5 miles an hour, trying to find my way back to my heavenly Father. The world tastes sweet and so bitter and sour, and then I ask God in and receive His power. Sebentar ya, good. You learn English so well. Wow, ya. Aduh, ini hebat ya, kalian di sini bisa belajar bahasa Inggris ya. Nah, teman-teman, biar kita makin menghayati lagu ini, biasanya di bagian papayasnya, kita saking semangatnya kita cerita ke teman kita, papayas! Mesti teriak, mesti teriak. Pastikan kamu teriak, papayas, gitu ya. Jadi, supaya lebih excited gitu ya. Coba ya, dari awal. I like bananas. I like bananas. I know that mangoes are sweet. I like papayas. Papayas. But nothing can beat the sweet love of God. I like bananas. I know that mangoes are sweet. I like papayas. Papayas. But nothing can beat the sweet love of God. Oke. Kiri dulu, kiri. Kurang gede kali kasihnya ya. The sweet love. Biar gede ya. Kalau mau berdua juga. Bisa. Ya. Cuma lucu aja di depan laki sama laki. The sweet love of God. Coba kita nyanyiin bagian ini ya. Ini muter aja. When I was walking round in circle 5 miles an hour, trying to find my way back to my heavenly Udah bisa. Yuk, diri. Ya, saya nggak mau lebih lama lagi. Kalian udah bisa. Yuk. Dari awal ya. Papayas, papayas, but nothing can beat the
Ironi, from strong became weak. Kalau kita lihat dalam hidup kita pun juga mungkin ada banyak godaan yang bisa menghalangi kita terus menikmati cinta kasih Tuhan. Tapi cinta kasihnya sungguh tidak terbatas. Karena itu, mari coba pikir sebentar, malam ini kan gak ada refleksi. Coba berdua-berdua, kalian cari pasangan berdua, coba share apa yang dinikmati selama kalian mengikuti RK ini. Tadi mungkin sudah diminta juga oleh Davin ya, tapi coba ini kan pasangannya beda nih ya. Udah bisa berdua-berdua dulu. Lihat berdua, sudah punya pasangan berdua. Usahakan berdua ya, jangan bertiga. Tidak boleh bertiga, berdua saja cukup ya. Coba cari pasangan berdua-berdua. Udah? Coba berduanya udah ketemu. Yang atas juga udah. Ya. Siapa yang mulai sharing duluan, kita tentukan aja ya. Oke, kita tentukan begini. Kalian berdua, kita main ke anak sekolah minggu yuk. Samson, Delilah, dan singa. Ya, masih ingat? Kalau Samson itu Samson. Kalau singa, wah. Kalau Delilah, hai. Ya, coba. Jadi ini kayak sweet ya. Kalau saya Samson ketemu Delilah, siapa yang menang? Jadi nanti kalian punggung-punggungan dulu ya. 1, 2, 3. Lawannya lihat nanti sampai 3 kali ya. Siapa yang menang, dia yang sharing belakangan gitu kali ya. Oke. 1, 2, 3. Poin yang menang ya, yang ngumpulin 3 poin yang menang. Ulang, itu baru percobaan. Kalau sama-sama ya nggak ada yang menang gitu ya. Tahu nggak sweet? Tahu ya? Ya, oke. Bukan mas sweet, bukan sweet ya. Oke, sekarang punggung-punggungan lagi. Siap? 1, 2, ya. Baru poin 1. Tadi latihan. Delilah kalahnya sama apa? Nah, Samson kalahnya sama? Singa kalahnya sama? Wih, pernah sekolah minggu semua ya. Ulang ya. Tadi poin pertama ya, sekarang yang kedua. 1, 2, ya.
yang di tempat ini berpasangan dengan teman-teman. Jadi pasanganmu adalah lawan jenis, lalu kemudian kampusnya beda dan beda kota. Jangan Depok sama Jakarta, nggak dihitung. Tangerang sama Jakarta nggak hitung, ya. Hah? Lukas dan Agustina. Iya, udah kita terima ya. Siapa duluan, ladies first atau men? Karena nggak sedang makan, laki-laki duluan lah. Iya. Ya, salam teman-teman. Yang tadi di-sharingin, kan aku datangnya hari kedua gitu, jadi dan tadi sempat sharing juga bagaimana, oh iya nama dulu ya, namanya Lukas dari FEUI, pelayanannya di TPS, tim pembimbing siswa. Terus dia tadi sempat men-sharingkan gimana bergumulnya datang ke RK ini gitu, jadi sempat beberapa hari galau karena kan ada kuliah yang ditinggalkan gitu, terus galau juga dengan izin orang tua, tapi mengucap syukur di hari kedua Tuhan buatkan jalan bisa hadir ke RK ini, dan begitu menikmati selama 2 hari 2 malam ya, menikmati banyak hal sih berkat firman Tuhan, terus kesatuan juga yang dinikmati gitu. Ini salah satu yang jadi di-sharingkan dari kebenaran firman yang dinikmati, dari tentang Ehud yang ketika mencapai sesuatu hal yang baik harus dengan proses yang taat juga gitu, jangan dimodifikasi. Terus juga tentang Simpson tadi belajar untuk ternyata berhala itu tadi banyak itu, ada 20 idolatri yang mungkin itu berhala kita gitu. Jadi jadi setelah pulang ini juga merenungkan kembali dan meninggalkannya gitu. Ya, kalau dari Kapsel juga banyak yang dinikmati, banyak belajar tentang pengembalaan dan belajar kembali tentang kelompok kecil gitu. Khususnya dapat Kapsel kan sama Kak Rosa, terus Kak Vivi juga banyak. Istilahnya yang berkatnya dinikmati itu lebih ke sharing-sharingnya gimana ketika jadi bidang kakak dan ketika jadi PKK yang baik. Ya, perkenalkan nama saya Agustina Susanti dari kampus Universitas Jambi, dari kota Jambi. Secara pribadi saya bersyukur boleh hadir di tempat ini, boleh menikmati retreat koordinator. Mungkin yang tadi saya sharingkan sama teman satu partner sharing tadi, semua hal yang, tapi saya rangkum ya, saya merangkum langsung. Saya menikmati, sangat-sangat menikmati RK. Saya menikmati pemberitaan firman Tuhan yang benar-benar menggali dalam, yang mungkin kalau di Jambi saya nggak bisa dapat seperti itu. Bahkan saya belajar juga bagaimana Pak Erik juga benar-benar membuat hal yang saya pikir nggak benar, ternyata hal yang saya pikir hanya segini, rupanya ada lebih banyak gitu. Belajar tentang si Gideon ya, Yefta. Yang Yefta ya, satu hal yang saya lihat, Tuhan menyertai dia, tapi di akhir diceritakan bagaimana Yefta meragukan. Secara tidak langsung saya melihat dia meragukan kuasa Tuhan dengan bernazar, hingga akhirnya dia harus merelakan anaknya yang anak gadisnya menjadi hamba. Anak gadisnya menjadi hamba Tuhan. Ya, saya lanjutkan lagi ya. Dan saya juga sangat bersyukur di sini saya ketemu orang-orang baru. Terkhusus untuk teman satu kamar saya, kami ada 8, ada Grace dari Untar, terus ada Wirna, ada Selvi, ada Kila, ada Naomi, ada siapa lagi ya? Ada
beberapa orang saya bersyukur kenal mereka dan satu kamar. Saya belajar banyak dari mereka, belajar banyak bagaimana mereka berpelayanan di kampus mereka yang mungkin selama ini saya tidak alami seperti itu. Kemudian saya bersyukur juga di kelompok PA saya, small group saya, ada PPA saya, ada Kak Davin. Saya banyak belajar dari dia. Saya banyak belajar dari kesaksian hidup dia. Kemudian saya juga bersyukur ada kelompok teman-teman satu PA saya, ada Gila, kemudian ada Cindy, kemudian ada siapa ya? Iya, ada 2 orang lagi. Oh iya, ada Novi, terus ada satu lagi siapa? Oh iya, sama saya lupa. Maaf, saya lupa teman-teman. Sebenarnya saya bukan pelawak, tapi ya saya bersyukur ternyata kalian bersuka cita ketika saya ada di tempat ini. Dan segala kemuliaan hanya bagi Tuhan ya teman-teman. Ya, satu hal lagi, selain ya kalau saya cerita-cerita tentang firman-firman Tuhan, saya rasa teman-teman juga banyak dapat. Jadi nggak usah situ ya, yang lainnya aja yang mau saya bagikan lagi. Saya mendapat yang satu hal yang saya dapat rasakan benar-benar alami Tuhan. Tuhan ternyata nggak salah kirim saya ke sini selama dari perjalanan dari bus sampai ke tempat ini sampai tadi waktu sharing. Waktu kita persekutuan doa, saya bersyukur ketika saya bisa men-sharingkan apa yang saya alami di kampus saya, baik di teman-teman di bus, terus teman-teman kamar saya, teman-teman PA saya, teman pada saat kapsel bidang, juga teman-teman di mana aja yang saya ketemu, saya sharing kayak gitu. Ya, saya bersyukur beberapa orang memberi saya kekuatan ya, memberi saya semangat. Kalaupun kondisi kampus saya seperti itu, saya harus percaya ketika saya berserah sama Tuhan dan benar-benar menggumulkan di dalam doa, Tuhan akan senantiasa menyertai. Dan satu juga yang saya pelajari, saya ngambil kutipan kata-kata Kak David, di tengah hal yang di tengah kondisi yang tidak mungkin tidak mungkin ada mukjizat, ternyata Tuhan bisa mengadakan. Seperti itu kira-kira, saya lupa kata-katanya seperti apa. Tapi saya bersyukur Kak David menguatkan saya, dan saya bersyukur untuk semua teman-teman yang mau mendengarkan sharing saya. Terima kasih. Terima kasih. Baik teman-teman, kalau kita masing-masing berdiri di sini, kita bisa pulang 1 minggu lagi ya dari retret ini. Tapi malam ini saya yakin apa yang sudah kalian sharingkan, kiranya boleh tidak hanya di-sharingkan ya, doakan juga. Ingat, mungkin kalau mau tukar nomor telepon, ini saatnya. Kesempatan banget sih. Tapi saya bersyukur melihat anugerah Tuhan juga. Dari berbagai daerah kita berkumpul, dari berbagai tempat, dari berbagai PMK. Tuhan berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu, tapi juga kasihilah sesamamu manusia. Kalau kita sudah mengalami kasih Tuhan, harusnya kita dimampukan untuk mengasihi Dia dan sesama ya. Saya ajak kita belajar satu lagu. Kita belajar lagu judulnya Matius 22, Kasih. Nah, tapi dalam bahasa Inggris ya. Kita coba dulu Bang Sahat, saya coba nyanyikan. Teman-teman tolong tangkap dulu nadanya ya. Dulu ya, itu kalimatnya juga agak ribet, jadi hati-hati. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love all of
of mankind as you would love yourself and love the Lord your God with all your heart and all your soul and mind and love all of mankind. Sampai situ dulu. Udah nafsu banget sih. Tunggu dulu pelan-pelan ya. Pelajari pelan-pelan dari awal. Sama-sama 2 ya. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love all of mankind as you would love yourself and love the Lord your God with all your heart and all your soul and mind, and love all of mankind. We've got Christian life to live, we've got Jesus love to give, we've got nothing to hide because in Him we abide. Love. Baik, terakhir. We've got Christian life to live, we've got Jesus love to give, we've got nothing to hide because in Him we abide. Love. Lagu ini pasnya di kanon. Oke, jadi yang nyanyi bagian sini dulu. Nyanyi terus ke bawah. Waktu kalian sudah masuk bait 2, masuk di sini. Love the Lord your God. Nanti bait yang terakhir teman-teman yang di atas ya. Kita baginya begitu. Kita coba dulu ya, kita lihat sehancur apa. Ya, kalau hancur kita akan usahakan tidak hancur ya. Coba hayati kata-katanya. Sini dulu. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love all of mankind as you would love yourself and love the Lord. Love all of mankind as you would love yourself and love the Lord your God. Oke ya, bagus sekali di bait 2 kita hilang ya. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love all of mankind as you would love yourself, and love the Lord your God with all your heart and all your soul, and love all of mankind. Love the Lord your God with all your heart and all your soul, and love all of mankind. Gitu ya. Oke. Yakin? Kita mulai dari belakang. Love the Lord your God ya. Silakan. Baru sini ya. Karena kalian bikin salah. Keras. Love the Lord your God with all your heart and all your soul and all your mind, and love all of mankind as you would love yourself and love
saya. Haleluya, amin. 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 Kita coba, kalian terus saja di nada itu ya. Perhatikan tangan saya. Haleluya, amin. 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 Ya, hampir benar. Ya, perhatikan tangan saya. Haleluya, amin. 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 Haleluya, Paduan suara. Oke. Baik, kita tidak sedang latihan paduan suara ya. Karena malam ini ada seorang rekan kita dengan suara emasnya akan bersaksi bagi Tuhan apa yang dia nikmati dalam kata ini dan menyampaikan satu pujian bagi kita. Silakan, Stefan Sagala. Shalom. So presenter ceritanya. Udah nggak mirip bokap lah ya kalau kayak gini. Lebih fresh pasti, lebih ganteng pasti. Ini balas dendam juga biasanya kan, soalnya kita yang sebut-sebut sama bokap ya. Jadi ya kita bawa nama doi ke ini ngomong gitu. Mau sharing-sharing dulu aja sih maksudnya. Sharing-sharing gimana sih maksudnya? Mungkin teman-teman di sini belum pernah tahu gimana ya rasanya jadi anak staff gitu kali mungkin. Sulit. We live behind the shadows. Mengambil Sagala, wah luar biasa. Kita hidup di bawah ekspektasi semua orang gitu. Padahal kita bisa-bisa aja. Kita emang gitu-gitu aja. Di sini ada abang saya juga. Mana ini abang? Ada yang nggak kalah ganteng. Dia keyboardis tadi. Single 22 tahun. Kalau ada yang berminat, grab it fast. Pokoknya nikmatin banget ya di RK13 ini, maksudnya ya bisa ketemu sama teman-teman yang hebat gitu, koordinator, tim inti, pengurus semuanya. Semoga kita kedepannya bisa terus memegang visi ini ya untuk PMK yang lebih baik. Asik. Luar biasa. Oke, ini di sini saya akan membawakan sebuah kesaksian pujian, sebuah persembahan pujian. Ini semalam panitia minta sih, jadi terus ada telepon dari rumah bilang, kamu kalau diminta nyanyi harus mau ya. Gak bisa bilang enggak gitu kan. Langsung ya udahlah. Soalnya kalau bapak yang satu itu lebih spesialisasi di bicara, khotbah, mungkin saya nggak bisa begitu ya. Mungkin ya saya menggeluti musik sih, suka banget sama musik. Jadi ya ini yang saya tekuni, bernyanyi, bermusik untuk kemuliaan Tuhan. Ya. Dan pada kesempatan ini saya ingin membawakan sebuah lagu yang sangat saya nikmati, terutama untuk di RK ini. Bagaimana memiliki Yesus itu adalah segalanya, lebih dari sekedar perak, emas, lebih dari sekedar harta, lebih dari sekedar kekayaan, lebih dari sekedar kuasa, kehormatan, popularitas dan lain-lain. Ketika kita memiliki Yesus, itu udah segalanya. Baiklah, sebuah pujian. Mau terima kasih dulu sama Bang Devon dan Bang Sahat yang akan mengiringi. Oke, silakan. Semoga bisa menjadi berkat. I'd rather be his
Thank you, Stefan. Dulu dia panggil saya Om, karena semua anaknya Pak Sagala manggil saya Om. Kami staff ya, dia berjuang untuk memanggil saya Abang akhirnya, karena ternyata dia makin besar mengikuti besarnya badan saya. Thank you buat pujian yang indah. Kiranya ini jadi kerinduan kita. Aku memilih Yesus bukan dunia. Bahkan ketika dunia menawarkan semuanya, I'd rather have Jesus than anything. Ya, teman-teman, kita sudah makin larut. Tentunya juga kita mau segera beradu dengan petiduran kita. Saya bingung gitu ya, Kak Erik tuh bagus banget pilihan kata-katanya ya. Kalau saya kayaknya asal gitu. Tapi ya, itu karunia tiap orang beda-beda ya. Dalam anugerah Tuhan, kita tidak berjuang jadi orang lain ya, kita jadi diri kita. Saya rindu saudara pulang dari tempat ini terus mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan sebelum kita nanti mendengar panitia yang juga mau bersaksi bagi kita di akhir malam kebersamaan kita atas apa yang Tuhan juga nyatakan bagi mereka, saya ajak kita nyanyi satu lagu. Lagu ini bicara, diinspirasikan dari Mazmur pasal 1. I'm gonna be like a tree. Saya mau seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, trusting in the Father to keep me strong. Hanya Tuhan yang dapat menguatkan kita. Bait berikutnya, I'm gonna be like a tree planted by the water. Next, trusting in the name of the Lord. Lalu refrennya, the deeper the roots go, makin dalam akarnya, the better the fruit show. Maka buahnya makin kelihatan. The blessing bloom for all to see. The deeper the roots go, the more of my life show that Jesus is the Lord of me. Ini pertumbuhan. Lagu ini dari tadi kesannya kayak bercanda, enggak. Kita sedang bicara bagaimana kita rindu. Di awal tadi I like banana, tapi lebih indah kasih Yesus. Ini pun bicara saya mau jadi seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air ya. Yang sudah tahu boleh nyanyi lebih keras, yang belum tahu boleh dengar lebih tajam. Gak pas ya? Coba ya. Gonna be like a tree. Nah, malam ini kalau dalam pelayanan siswa lagu-lagu pakai gerakan itu bukan tujuannya lucu-lucuan, tapi supaya lebih dihayati. Kadang-kadang kita ingat gerakannya lupa lagunya ya. Nah, tapi itulah kekuatan gerakan lagu dikombinasi. Kita mau jadi pohon malam ini ya. Ya, perhatikan saya ya.
masuk ke gaya berikutnya, kan? Ayo gini aja gitu. Oke, coba sama-sama kita nyanyikan. Wanna be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. Wanna be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots go, the better the fruit show. The blessings flow for all to see. The deeper the roots go, the more my life show. And Jesus is the Lord of me. Lord of me. Gotta be like a tree planted by the water, trusting in the Father to keep me strong. Gotta be like a tree planted by the water, trusting in the name of the Lord. The deeper the roots go, the better the fruit show. The blessing bloom for all to see. The deeper the roots go, the more my life show. That Jesus is the Lord of me. Lord of me. I'm gonna be like a tree. Oke, thank you. Shalom semuanya. Ya, ini kami panitia RK 13 yang sudah berdiri lelah selama 5 bulan belakangan ini. Kami begitu mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan yang boleh kami rasakan hingga dengan detik ini, dan sejujurnya kami begitu terharu bisa melihat teman-teman ada di tempat ini. Kira-kira 2-3 tahun yang lalu kami duduk di tempat duduk yang sedang teman-teman duduki dan mengucap syukur buat setiap kasih setia Tuhan yang boleh Tuhan anugerahkan pada kami. Tuhan izinkan kami untuk melayani teman-teman para pemimpin kampus dan penilik seperti kami sudah dilayani beberapa tahun yang lalu dan menikmati firman. Satu pujian dari kami judulnya Find Us Faithful. Kiranya pujian ini bisa jadi berkat buat kita semua. Pilgrims on the journey of the narrow road, and those who come before us light the way, cheering on.
kasih, kita beri aplaus sekali lagi buat rekan-rekan panitia RK 13. Kiranya jejak yang ditinggalkan itu boleh menolong kita semua untuk terus setia. Saya rindu mungkin 2-3 tahun ke depan melihat beberapa peserta akan nyanyi di sini sebagai panitia tentunya ya, atau staff. Kenapa? Kesempatan ya Tuhan memanggil kita. Teman-teman, sebelum kita menutup acara kita pada malam hari ini, kita kembali akan menyaksikan apa yang sudah dirangkum oleh tim peliputan kami untuk kita saksikan bersama RK 13. Kisah demi kisah dalam kitab Hakim-Hakim dijalin oleh ironi. Apa itu ironi? Sederhananya, ironi adalah kesenjangan. Kesenjangan antara apa yang dikatakan dan apa yang dimaksudkan, antara mulut dan hati. Saudara sekalian, kilas balik ironi adalah tema kita siang ini. Akhirnya Israel bertobat, sungguh-sungguh bertobat, tapi ternyata tidak juga. Eksposisi hari ini adalah ironi belati Brutus. Karena itu Tuhan selalu mewanti-wanti umatnya agar setia teguh kepada perjanjian di antara mereka. Ketaatan kepada kehendak Tuhan niscaya mendatangkan berkat. Sebaliknya, ironi turut membesarkan iman, ironi turut meneguhkan kesucian. Kita maunya jatuh terus. Kita tidak kunjung bangun cinta. Jatuh cinta itu mudah. Percaya tidak? Jatuh cinta itu mudah. Saya kok yakin akan banyak cinta lokasi di tempat kita. Kita itu Allah yang bangun cinta. Kalau dia cuma jatuh cinta, wah sudah lama kita ini ada di neraka. Apakah perjalanan hidup umat manusia tidak bisa menyimpang dari siklus itu? Siklus itu bukanlah laknat, melainkan rahmat. Kalau tidak ada unsur hukuman Tuhan yang bersifat mempertobatkan, bukan mencelakakan, dan kalau tidak ada unsur pertolongan Tuhan yang menyelamatkan, baru siklus itu layak disebut laknat. Tempalah kelima, saya nggak tahu gimana aplikasinya ini, mendorong pra alumni untuk menemukan pasangan hidup di dalam PMK. Jangan ketawa. Kenapa saya sampaikan ini? Teman-teman, ada banyak teman-teman saya dulu yang jauh lebih macan dari saya dalam persekutuan. Akhirnya, setelah sekian lama, sekian ribu penolakan, lebay, datanglah momentum ilahi itu. Tirsa menyambut cintanya Jungfi. Mereka pun menjadi suami istri. Jika ikrar ini hanya berhenti pada ikrar, bukan pada laku keseharian, maka ia tidak lebih daripada monumen batu, saksi bisu ikrar Israel di masa lalu. Saudaraku, ikrarmu sekadar batu atau sungguh laku? Jadi Allah berfirman melalui Rasul Paulus untuk mereka berusaha memelihara kesatuan roh. Pelayanan mahasiswa bukan milikmu, bukan milik perkantas, bukan milik staf, bukan milik alumni, bukan milik pengurus, milik Allah. Kenapa? Karena visi dimulai di hati Allah. Visi adalah apa yang Allah nyatakan untuk kita lihat.
Dan disitulah kita akan melihat bukan apa yang kita semata-mata rencanakan dan mau lihat, tetapi apa yang Allah nyatakan. Puji Tuhan, momentum ini tidak akan terlupakan tentunya. Tapi kita juga harus tidur ya. Karena itu sebelum kita berpisah malam ini, ada satu pujian yang seringkali memberikan rasa terharu yang dalam dinyanyikan di beberapa RK-RK terakhir ya. Kita lihat lagu ini. Kita telah berkumpul dan saling mengasihi. Tibalah saatnya kita akan berpisah. Suatu hari nanti kita bersama lagi dan saling mengisi kurindukan itu. Saat inilah yang membuatku sedih. Sebelum kau pergi, tunjuk ya, ku ingin kau tahu, ku cinta kau. Ya, tentunya cinta di dalam persaudaraan ini ya. Terima kasih untuk segalanya. Terima kasih padamu. Saat indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Ada doa di akhirnya, teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Siapa yang baru tahu ada lagu ini di dunia? Misalnya ya, belum pada tahu mungkin ya. Coba nyanyi satu kali dulu, kita hayati kata-katanya, dan biarlah ini menjadi kerinduan kita di malam terakhir ini. Kita telah berkumpul dan saling mengasihi. Suatu hari nanti
kasih padamu, saat indah yang pernah ada kita lalui bersama-sama. Teruskanlah pelayananmu, maju dan terus maju. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Kiranya kasih Allah Bapa menyertai kita semua. Tuhan, kasih-Mu telah Engkau beritakan, kasih-Mu telah Engkau curahkan kepada kami, dan kami bersyukur, kami berterima kasih. Dan kami berdoa Tuhan, biarlah kiranya kami boleh terus maju di dalam pelayanan yang ada di depan kami. Dan kami berdoa Tuhan, kiranya kasih Allah, berkat Allah boleh melimpah atas kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk retret ini, terima kasih untuk persekutuan yang Kau anugerahkan kepada kami. Dan biarlah Tuhan, kami boleh menantikan, kami boleh melihat bagaimana kasih Tuhan dinyatakan di dalam dan melalui kami, bagi teman-teman, bagi sahabat-sahabat yang Engkau percayakan kepada kami, mereka yang membutuhkan kasih Tuhan, seperti kami juga telah mengalami kasih-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Allah panggil kaum muda. Allah panggil kaum muda. Sampai ketemu lagi. Selamat istirahat.